masuk ke konektivitas internet. Oke, coba kita lihat mengenal konektivitas internet. Jadi koneksi ke internet. Jadi perhatikan konektivitas internet, konek ke internet melalui sistem dial up. Koneksi internet dial up menghubungkan komputer ke internet menggunakan saluran telepon rumah. Ya, jadi kabel telepon rumah yang ada di situ itu dicabut, dimasukkan ke komputer atau laptop, kemudian lebih meningkat dikembangkan dengan nama ADSL. Oke, bagaimana teknologinya? Perhatikan di situ keterangannya. ADSL ini adalah koneksi internet yang sudah bisa memisahkan antara sinyal data internet dengan sinyal suara yang keluar dari telepon. Jadi waktu itu internet itu sebenarnya untuk internetan itu dalam satu jalur. Nah, untuk ADSL ini berkembang. Jadi tetap masih menggunakan telepon rumah, tetapi kabel ini sudah dipisah. Ada dua kabel sendiri-sendiri dalam satu jalur. Dalam satu kabel ada dua kabel lagi istilahnya. Yang satu untuk telepon rumah tetap jalan, tidak perlu diputus. Yang berikutnya adalah untuk internet data. Kalian saat itu bisa menggunakan internetnya, dan saat itu juga telepon rumah juga masih bisa dipakai. Oke, koneksi internet yang berikutnya, yang ketiga adalah melalui jaringan LAN. Itu kamu lihat sepintas dulu di sebelah kanan itu ada gambar. Jadi itu menggambarkan jaringan LAN di dalam suatu ruangan 4 ruangan itu kemudian bisa terhubung ke internet ya. Kemudian kita lanjut lagi, konektivitas internet, konek ke internet yang keempat melalui wifi. Oke, berarti kan ini yang selama ini kalian sudah paham atau sudah biasa kalian pakai. Jadi konektivitas internet termasuk melalui wifi atau wifi ya istilahnya. Kamu lihat di situ kepanjangan wifi, wireless fidelity. Jadi teknologi koneksi internet ini tidak menggunakan kabel. Sinyal apa yang dipakai? Gelombang radio, memancarkan frekuensi gelombang elektromagnetik 2,4 GHz yang terhubung melalui jaringan komputer. Gambarannya, contoh alat-alatnya, satu, kamu kalau lihat kamu bisa terhubung ke internet itu ada sinyal yang muncul dari antena. Coba yang di bawah itu kamu lihat ada gambar antena. Antena itu outdoor ya, di luar area, di luar rumah, di atas biasanya itu memancarkan sinyal gelombang radio. Kemudian ada alat lagi, ini yang biasa kalian akses yang ada di dalam rumah, atau kalau kamu pernah melihat di dalam ruangan ada alat namanya router, itu modemnya di situ, kemudian ada antenanya ya, atau kalau kamu lihat di manapun lah, di warung atau yang ada sinyal wifi itu dikeluarkan dari alat itu. Kemudian ada model lain yang tanpa anten tetapi sebenarnya sudah ada di dalamnya, itu yang sedikit lebih mahal, lebih bagus, sudah memancarkan sinyal gelombang radio juga. Kemudian berikutnya ada lagi, ini yang dikeluarkan oleh Smartfren ya. Kita ada produk khusus yang dibuat oleh Smartfren untuk memancarkan sinyal wifi-nya. Kemudian ada lagi yang sekarang lagi ngetrennya, itu namanya MiFi ya. Jadi ini portable, artinya portable bisa dibawa kemana-mana. Kalau yang lainnya itu harus menancap, tapi kalau yang sekarang sinyal wifi bisa dipancarkan dari sebuah alat kecil namanya MiFi. Jadi itu di dalam MiFi itu ada modem, semuanya ada modemnya, tetapi diisi dengan kartu. Kalau kamu lihat di MiFi itu berupa alat yang kecil, di situ di dalamnya nanti dimasukkan sebuah kartu, pakai kartu Smartfren bisa, kartu Indosat bisa. Sehingga ini bisa ditaruh di mana saja, bisa dibawa kemana-mana, saat kalian berada dimanapun bisa terkoneksi dengan sinyal wifi yang terpancar dari alat itu. Kemudian ada lagi koneksi ke internet, konektivitas ke internet melalui jaringan TV kabel atau kabel TV.
Berarti kan di sini yang memiliki koneksi internet melalui TV kabel ini adalah mahal ya, itu melalui jaringan TV kabel namanya, bukan kabel TV ya, TV kabel istilahnya ya dalam bahasa Inggrisnya. Oke, untuk yang berikutnya adalah coba perhatikan, kalau kamu lihat di situ ada gambar, mungkin ada yang pernah tahu itu gambar alat apa ya, besarnya sebesar flash disk atau mungkin agak besar sedikit ya, kamu lihat di situ. Nah, ini yang paling jelas. Nah, itu ada istilah WiFi modem 4G ya, jadi konektivitas internet yang terakhir ini melalui modem. Nah, modem ini hampir sama dengan sinyal WiFi tadi, cuman ini berbentuk seperti USB, seperti flash disk kecil ditancapkan di laptop, ditancapkan di komputer, dan prinsipnya sama. Jadi untuk bisa connect internet tetap butuh alat yang namanya modem. Nah, ini yang dimaksud, yang Pak Agung maksud. Jadi ada modem 3G, ada modem 4G, itu nanti lebih cepat. Nah, ini prinsipnya kamu tetap harus punya kartu paketan data yang kamu masukkan di dalam modem alat itu. Ya, jadi sudah dipaketkan, kemudian dimasukkan ke di alat itu, modem itu, dan kemudian ditancapkan di dalam laptop atau komputer. Nah, sekarang langsung tinggal bisa berinternet melalui laptop tadi. Jadi penjelasannya adalah perkembangan jaringan internet sudah mencapai 4G atau LTE. Nanti Pak Gun jelaskan kalau kita ketemu ya, apa itu 4G LTE. Yang sekarang kalian pakai kan sudah paham. Kalau enggak 4G Pak, enggak ini banter. Nah, kalau 3G masih kurang. Jadi 4G itu sama dengan LTE. Ya, ada istilah untuk 4G itu kecepatan internetnya. Jadi teknologi ini hingga 72 MB per detik. Nah, merupakan jaringan elektronik bisa dipakai di smartphone, modem USB atau dipakai di laptop.